Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ada juga teman-teman yang mau disapa katanya sebelum kita mulai ke topik utama, yang sudah mudik dari Garut, Tasik, Malangbong, terus apalagi ya kemarin tuh Pangandaran gitu ya, Majalengka juga ada yang sekitaran Jawa Barat, bahkan yang sudah pulang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah ada gitu ya. Ya, insya Allah lah aman di jalan, selamat sampai tujuan gitu teman-teman. Nah ini juga untuk menyambung video yang tadi siang mengenai pemain cedera apakah masih dipertahankan oleh Persib Bandung atau tidak di musim depan gitu ya. Tadi sudah saya bahas di video tadi siang, ada Rahmat Irianto atau Mas Rian dan juga ada Rezaldi Hehanusa atau Bule. Walaupun khususnya Bule masih ada kontrak hingga musim depan di tahun 2026, tapi ya masih terbuka gitu ya untuk manajemen Persib Bandung melakukan pergantian pemain atau perubahan komposisi tim musim depan. Jadi ya sebetulnya tidak ada yang aman pemain Persib ini. Jadi kalau memang ngomongin khusus Rezaldi atau Bule ini walaupun masih ada kontrak kan lumayan gitu ya, mubazir juga kalau memang cedera, digajinya full ya lumayan juga. Mendingan ya pemain yang lain yang bisa berkontribusi ya digaji gitu ya, kalau berpikiran secara logika yang normal gitu. Tapi ya mungkin tim pelatih ataupun manajemen Persib punya perhitungan sendiri, jadi ya kita serahkan sajalah kepada manajemen gitu ya untuk gimana bagusnya saja. Nah ini juga ada untuk pemain yang cedera tapi berbeda kondisinya teman-teman, ada David Da Silva atau DDS dan juga ada Mangkasta atau Gervane Castaner. Nah ini untuk fixnya memang sudah tidak bisa bermain menghadapi Borneo FC, walaupun bermainnya masih tanggal 11. Persib Bandung akan melakukan perjalanan ke menghadapi Borneo itu dari tanggal 9 gitu ya. Dan ya ini juga walaupun masih ada beberapa hari sepertinya sudah tidak bisa mengikuti. Jadi kalau DDS cedera katanya ada ligamennya. Nah ini ternyata kambuhan juga teman-teman. Jadi untuk DDS ini agak sedikit mengkhawatirkan karena ya itu kambuhan katanya di sekitaran ligamen. Ada juga ankle-nya ini memang agak sedikit agak sedikit grade 1 katanya. Jadi grade 1 ini memang agak parah gitu ya, parah dan juga memang butuh penanganan yang agak khusus. Jadi ya kalaupun tidak bermain untuk Borneo mendatang, ya kemungkinan masih bisa bermain untuk ketika menghadapi Bali United di GBLA, tapi itu juga akan dipantau lagi gitu ya oleh tim kesehatan Persib Bandung dan juga fisioterapisnya. Nah kalau untuk Mangkasta atau Gervane Castaner ini kan memang sebelum dipanggil oleh Curaçao juga atau Curacao ini kan memang sudah cedera gitu ya, makanya Bojan Hodak juga bingung kok pemain sedang cedera, sudah ada reportnya ke sana dari Persib Bandung gitu ya bahwa pemainnya sedang cedera namun tetap dipanggil. Nah di sana juga ya mungkin berharapnya kan kalau tim pelatih ini apalagi ya manajemen kan kalau penanganan secara tim medis tim nasionalnya mah meureun rada profesional gitu, rada enakeun, tapi ternyata ya sama saja malah makin nggak jelas ini gitu ya untuk Castaner atau untuk Mangkasta ini cederanya. Jadi ya ini agak sedikit kumaha nih, Persib banyak tantangannya nih untuk mengejar back to back juara di sisa 7 laga terakhir. Tapi yang jelas Castaner dengan DDS tidak bisa menghadapi Borneo, tidak bisa bermain. Mudah-mudahan menghadapi Bali United sudah bisa bergabung gitu ya. Tapi teman-teman ini kalau memang banyak yang mengatakan waduh DDS ini faktor usia atau memang sudah tua dan lain sebagainya, apakah benar itu atau tidak? Nah ini juga saya kasih sedikit sedikit
dari sisi lain lah gitu ya. Jadi kita lihatnya jangan dari satu sisi saja, tapi kita buka untuk sisi kanannya. Jadi begini teman-teman, di tim Persib juga ada tim analis gitu ya, yang mana di sini tuh di review juga. Jadi kenapa DDS musim ini atau ya di tahun ini banyak banget cederanya gitu ya, dari sekian penampilan kok cederanya sekian gitu, lalu baru bisa bermain full berapa lama, lalu juga tidak bermainnya berapa lama gitu ya. Ini semua dikalkulasikan, itu juga dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya teman-teman, yang mana kan dua musim sebelumnya itu kan DDS hampir menjadi top skor, hanya ya di detik-detik terakhir kalah sama Pato waktu itu gitu ya. Lalu musim kemarin DDS akhirnya jadi top skor dan sangat sedikit untuk cedera gitu ya, atau absen membela Persib Bandung itu minim lah. Nah, kenapa di musim ini ya banyak cederanya, banyak absennya gitu ya. Jadi beberapa faktor itu dikumpulkan, mulai dari ketahanan tubuhnya. Oke, nah ini bisa jadi teman-teman ada salah satu faktor katanya, ya mudah-mudahan ini juga bisa di review gitu ya oleh Dede sendiri. Jadi dari mulai kan ada beberapa pemain asing ini yang suka melakukan kebugaran atau fitness atau bagaimana itu di luar jam latihan dari Persib lah gitu ya, untuk menambah daya tahan tubuhnya masing-masing. Nah, mungkin ada apakah over di sininya dalam olahraganya atau ya fitnessnya terlalu memaksakan diri, sehingga pada saat program latihan dari tim pelatih Persib Bandung ini ya ototnya kaget atau bagaimana. Nah, ini sedang diobservasi juga, jadi sedang didalami lah gitu teman-teman. Nah, untuk yang sisi lainnya adalah ya mungkin beberapa pemain asing ini memang ya ada faktor usia, memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Namun ya ada beberapa harusnya apakah mungkin sudah mulai harus programnya agak dikurangi atau agak dibedakan gitu atau bagaimana. Nah, ini sedang semuanya di review kembali teman-teman sebelum akhirnya memutuskan pemain ini bagaimana ke depannya. Nah, itu tentu memerlukan perjalanan panjang dari seorang analis gitu ya. Nah, ini juga nanti laporannya dilaporkan ke pelatih kepala, yaitu ke Bojan Hodak. Nah, Bojan Hodak sudah bisa memutuskan, oh ya sudah, ini mungkin masih bisa atau tidaknya, baru store ke manajemen Persib Bandung. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi bagaimana untuk kelanjutan dari DDS ini ya kita tunggu saja lah. Sisa 7 laga ini kan baru bisa katanya dimainkan pada saat melawan Bali United, itu pun dengan catatan gitu ya. Lalu ya musim depan ya kita nggak tahu teman-teman kalau musim depan, tapi kalau minimal musim ini ya kita juga siapa yang mau lah gitu ya tahu cedera. Tapi ya hasil daripada review tadi rata-rata DDS ini ya kena ada yang kambuhannya, ada juga yang mungkin terlalu capek sehingga gampang masuk virus katanya. Jadi beberapa kali kan DDS kena virus katanya. Nah, ini yang akan dikomunikasikan lah nanti, apakah memang dari segi makanannya atau dari mulai segi latihan atau jam latihan secara pribadi ya, bukan latihan secara tim Persib, tapi secara pribadi di luar itu kan suka nambah sendiri jam latihan buat pemain, terutama pemain asing. Nah, ini mungkin yang akan dikondisikan nantinya gitu teman-teman. Lalu ya kalau yang lainnya sih saya pikir tidak terlalu masalah gitu ya. Dari segi permainan Bojan Hodak juga sudah bisa ya setidaknya agak tenang, karena Dimas Derajat sudah mulai bergabung latihan walaupun masih di samping lapangan karena untuk pengenalan lagi. Tapi mudah-mudahan ya minggu ini sudah bisa dibawa gitu ya untuk menghadapi Borneo FC. Jadi ada tambahan satu penyerang, lalu juga ketika Castaner tidak bisa bermain, di sini juga kan sudah mulai pulih. Ada Febri juga gitu ya, lalu ada Ferdiansah juga. Jadi mungkin ada beberapa pilihan baru lagi buat Bojan Hodak, sehingga ya mau tidak mau di sisa 7 laga ini Persib Bandung sudah harus fokus ke 2 laga di awal nanti, melawan Borneo dan juga menghadapi Bali United. Jadi Bojan Hodak hanya memperhatikan melawan Borneo saja, tapi kalau Igor Tolik ini ada 2 tim, menghadapi Borneo dan menghadapi Bali United. Jika bisa menang melawan 2 tim itu,
bisa tenang katanya. Jadi mungkin sudah ada hitung-hitungannya gitu ya, tim pelatih juga, bahkan Wahaji Umus saja sudah sudah mengatakan hal yang luar biasa, dari 7 minimal menang 5, 2 lagi mah naon ya kumangke lah, mau kalah mau seri katanya nggak apa-apa, yang penting 5 kali menang. Jadi ya mungkin ya inilah sudah ada hitung-hitungannya. Dan balik lagi ke statistik pemain, ya mungkin itu teman-teman, Bajan Hodak akan memaksimalkan pemain yang ada, walaupun ya harus kerja ekstra gitu ya, bukan hanya memikirkan laga ke depan, taktik skema permainan bagaimana, tapi harus memikirkan musim depan juga. Jadi musim depan ini banyak tantangan baru di Persib Bandung, tantangan mendatangkan pemain asal Jawa Barat, mendatangkan juga pemain-pemain yang mungkin punya pengalaman di Piala Asia sehingga hasilnya lebih baik dari kemarin gitu ya di ACL 2. Ya mudah-mudahan lah, ini juga ranking Indonesia kan sedang naik-naiknya juga gitu ya, karena kemarin menghadapi Bahrain menang, jadi sekarang di 122 atau 123 ranking FIFA gitu ya. Jadi ya biar bisa membawa nama Indonesia juga secara umum, secara khusus ya tim Indonesia ada Persib Bandung lebih dikenal lagi lah di kalangan Asia gitu ya, karena rekor kita untuk di Asia Tenggara sudah, atau di Asia sendiri sudah oke, sudah masuk top 50 tim yang populer gitu di Asia teman-teman. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.